Season 3 episode 1. 23 days, knocking predators in with a reliable. The quarantine at New York was a push into New York City and wipe out the It's announced plans for a massive surge. If humanity had any hope of defeating this, the invading presence was a far graver. Bencana wabah virus benar-benar telah menghancurkan peradaban umat manusia, memaksa mereka melakukan tindakan brutal, kekerasan, pencurian, dan bahkan saling membunuh hanya demi untuk mendapatkan sepotong roti. Namun tidak dengan manusia seperti Fed. Sekarang ia telah bergabung bersama organisasi militer di bawah kekuasaan Justin Veraldo. Fed dan Justin menaungi sebuah organisasi bernama Navy Seals, membantu seluruh warga melakukan evakuasi dan bahkan menghancurkan beberapa sarang yang diduga tempat dari Strigoi berada. Dan tepat di malam hari itu juga mereka akan melakukan misi berbahaya dengan cara memasuki terowongan bawah tanah dengan tujuan menghancurkan sarang Strigoi. Dan ketika sesampainya di sana, benar saja Thomas juga mendiami tempat tersebut. Mengetahui akan hal itu, Fed mengarahkan seluruh rekannya untuk menangkap manusia terkutuk itu. Sementara Ephraim terlihat kondisinya cukup memprihatinkan. Setelah kematian Nora Kelly dan hilangnya Jack membuat dirinya kembali melakukan pengembangan senjata biologisnya di bawah perlindungan Justin Veraldo. Begitupun dengan Gus dan Abraham menjalankan tugas mereka masing-masing, serta berusaha bagaimana cara untuk bisa mengenalkan sang master. Abraham setelah mendapatkan buku Delumen tidak akan menyia-nyiakan kesempatannya dalam mempelajari apa saja yang terkandung di dalam buku tersebut. Bahkan ia telah menghabiskan waktu seminggu lamanya dan belum mendapatkan titik terang dari semua permasalahan yang ada. Sementara Gus tanpa henti yang memberikan darah segar kepada ibunya walaupun dalam bentuk bagian dari Strigoi. Gus melakukan semuanya hanya semata-mata sebagai bentuk kasih sayangnya dan tak peduli apapun kondisi yang sebenarnya. Begitupun dengan Kelly yang telah berhasil menemukan Jack serta membawanya ke suatu tempat yang tak diketahui akan keberadaannya. Tak berselang lama dari itu, di tempat kediaman Ephraim, tiba-tiba saja Kelly datang menghampiri serta mengatakan sesuatu yang tak terduga, di mana Kelly menawarkan penawaran kepada Ephraim bahwa sang master membutuhkan buku Delumen untuk ditukar dengan nyawa anaknya sendiri. I have a choice to make. Delumen or Zack. Season 3 episode 2. Di suatu tempat di laboratorium diperlihatkan beberapa dokter tengah melakukan eksperimennya dalam pembuatan cairan putih yang akan diberikan kepada orang-orang sebagai subjek mereka. Dari usaha serta kerja keras tersebut tidak mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan, di mana mereka setelah menyuntikkan cairan yang telah diekstrak sebelumnya, justru pasien tersebut harus mengalami kejang-kejang, peningkatan detak jantung dan bahkan mengubahnya menjadi Strigoi. Ternyata seseorang di balik terbentuknya proyek tersebut tak lain dan tak bukan adalah Mr. Palmer sendiri. Mr. Palmer merupakan seorang pengusaha serta memiliki kekuasaan tertinggi, tentu dapat melakukan apapun yang diinginkan, termaksud proyek percobaan pembuatan cairan putih yang mereka namai dengan sebutan organisasi Freedom Center. Dan salah satu dokter yang bertanggung jawab dalam penelitian tersebut tak mampu melakukan hal itu, sehingga dirinya memutuskan mengakhiri kontrak dengan Mr. Palmer di saat itu juga. Tujuan Palmer mendirikan Freedom Center bukan tanpa alasan, di mana cairan putih yang diberikan sang master kepadanya hanya berlaku sementara waktu, sehingga keberlangsungan hidupnya tentu bergantung kepada sang master semata. Dan untuk kembali mendapatkan cairan putih tersebut tentu tak semudah itu. Dibuktikan kegagalan Palmer sebelumnya untuk mendapatkan buku Delumen tentu saja membuat Thomas dan sang master meragukan kesetiaannya.
Sementara Ephraim yang telah mengetahui bahwa daluman berada di tangan Abraham berniat untuk mencurinya dengan tujuan memberikannya kepada sang master agar bisa kembali mendapatkan anaknya. Namun sesampainya di tempat tersebut ia malah bertemu dengan Queen, dan di hari itu juga merupakan pertemuan pertama bagi mereka. What is this thing? Ephraim yang telah melakukan perjalanan yang begitu panjang mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia harus kehilangan Nora untuk selama-lamanya dan membuat anaknya dibawa oleh Kelly ke suatu tempat yang tak ia ketahui. Abraham dan Seth yang mendengarkan hal itu sungguh membuat mereka cukup sedih. Tak hanya itu, Abraham juga mengatakan jika sang master tak mengubah Jack menjadi bagian dari Strigoi, artinya sang master mempunyai suatu rencana untuk menggunakannya melawan Ephraim. Dari obrolan yang begitu panjang di antara mereka, akhirnya Ephraim mengetahui bahwa apa yang berada di hadapannya sekarang adalah buku The Lumen. Dan dari semua analisa Abraham selama ini tentang buku tersebut belum juga mendapatkan jawaban. Tak berselang lama dari itu, tiba-tiba saja Queen datang menghampiri Dr. Ephraim. Queen yang telah mengetahui bahwa tujuan Ephraim di tempat tersebut adalah untuk mendapatkan buku The Lumen. Mendengar hal itu membuat Ephraim mempertanyakan hal yang serupa, bahwa Queen juga memiliki suatu rencana terhadap buku yang dimaksud. I was wondering the same thing about you. Di suatu tempat yang berbeda diperlihatkan Mr. Palmer datang menghampiri Abraham. Ternyata tujuan Palmer menghampirinya adalah untuk membuat kesepakatan di antara mereka. Mr. Palmer bersedia mundur dari permainan dan akan segera mengakhiri mitra kerjasamanya dengan sang master. Dengan hal itu Abraham dapat memenangkan pertempuran dan bahkan dapat mengalahkan sang master dengan mudahnya. Tetapi dengan syarat bahwa Abraham bersedia memberikannya formula resep cairan putih serta memberitahukan bagaimana cara pembuatannya. Mendengar hal itu tentu saja membuat Abraham menolak akan hal itu. Karena sebelumnya beberapa tahun lalu Mr. Palmer pernah melakukan pengkhianatan, dan hal itu tentu tak ingin terulang kembali. I can't breathe. Mom, no! Sementara Ephraim yang berada di kediaman Abraham dengan seorang diri mengambil kesempatan tersebut untuk segera mencuri buku The Lumen. Namun belum saja sempat melakukan hal itu, tiba-tiba saja Queen mendekatinya. Ternyata dugaan Queen sebelumnya benar adanya. Ephraim terpaksa melakukan hal itu karena tak ada pilihan untuk bisa menyelamatkan anaknya. Queen yang mendengar hal itu tanpa terduga mengatakan bahwa ia juga membutuhkan buku The Lumen. Dengan buku itu ia akan memancing sang master keluar dari tempat persembunyiannya, sehingga dengan kesempatan itu ia bisa memiliki peluang untuk segera membunuhnya. Dan pada akhirnya Dr. Ephraim dan Queen sepakat mencuri buku The Lumen dengan tujuan mereka masing-masing. Season 3 episode 3. Abraham yang telah mengetahui buku The Lumen telah hilang sungguh membuatnya begitu tak percaya, dan kecurigaan Fate hanya tertuju kepada Queen, sehingga dengan hal tersebut di hari itu juga mereka akan segera melakukan pencarian. Sementara Ephraim yang telah membaca sebagian isi dari The Lumen beranggapan bahwa buku tersebut sama sekali tak berguna, di mana seluruh isi yang terkandung di dalamnya penuh dengan mitos dari cerita rakyat tentang sejarah Strigoi, dan tak menemukan petunjuk apa-apa bagaimana cara untuk bisa mengalahkan sang master. Tak hanya itu, Queen juga menceritakan alasan sebenarnya mengapa ia sangat berambisi untuk bisa membunuh ayahnya sendiri. Jadi pada tahun 50 Masehi saat Queen masih di dalam kandungan, tanpa terduga sang master menginfeksi ibunya yang mengubahnya menjadi bagian dari Strigoi seutuhnya. Dan hal itu menyebabkan Queen yang berada di dalam kandungan mengubahnya menjadi bagian dari Strix, atau makhluk campuran antara manusia dan Strigoi. Dan hal yang lebih mengejutkan, jika Queen membunuh sang master maka ia juga akan ikut terbunuh.
karena pada dasarnya Sang Master telah menanamkan benih kehancuran pada diri Queen, sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai misi bunuh diri. Namun terlepas dari semua itu, ia beranggapan bahwa inilah takdirnya yang harus tetap dijalankan. Demi untuk melancarkan misi tersebut, Queen dan Ephraim berencana menemui salah satu Strigoi sebagai bahan komunikasi dengan Sang Master, bahwa mereka memiliki buku The Lumen. Dengan hal tersebut, Ephraim melakukan penawaran bahwa Sang Master harus menemuinya saat matahari terbenam, dengan membawa anaknya sebagai bentuk kesepakatan. Unharmed. He will be human. Blink if you understand. Sementara Gus yang tanpa henti mendonorkan darah kepada ibunya membuatnya menjadi lemah dan tak berdaya, membuat rekannya yang bernama Silver cukup prihatin akan semua itu. Silver berusaha menjelaskan bahwa apa yang ada di depan mata mereka saat ini adalah makhluk terkutuk yang sewaktu-waktu dapat membunuh mereka berdua. Dengan hal itu, Silver mencoba untuk mengakhiri penderitaan ibu Gus di saat itu juga. Namun hal tersebut tentu saja ditolaknya, di mana Gus tak mungkin membunuh ibunya sendiri dan tak akan membiarkan Silver untuk melakukan tindakan tersebut. We have. Tak berselang lama dari itu, tiba-tiba saja pihak kepolisian datang menghampiri. Tujuan mereka ke sana adalah untuk melakukan evaluasi di setiap rumah demi untuk menghindari perkembangan Strigoi. Dan ketika mereka mengetahui akan hal tersebut membuatnya begitu panik, sehingga Gus berencana kabur di hari itu juga. Namun untuk melakukannya tak semudah itu, di mana pihak keamanan akhirnya berhasil meringkus mereka berdua. Fate dan Abraham yang terus saja berusaha menemukan The Lumen kembali mendapati titik lokasi di mana keberadaan buku tersebut berada. Begitupun dengan Ephraim yang kini tibalah waktunya untuk melakukan penawaran dengan Sang Master. Saat Kelly hendak saja membawa anaknya ke hadapan Ephraim, hal yang tak terduga terjadi. Ternyata itu adalah Strigoi dan Sang Master telah melanggar kesepakatan di antara mereka, sehingga membuat pertarungan sengit di antara keduanya tak dapat terhindarkan. Where is he? Where is it? We had a deal. Season 3 episode 4. Queen yang terkena beberapa tembakan di tubuhnya harus diobati sesegera mungkin, dan yang melakukan hal tersebut adalah Dr. Ephraim sendiri. Begitupun dengan kematian Sang Master membuat seluruh Strigoi nampak terlihat bodoh dan tak terkendali, sehingga menguntungkan pihak keamanan agar dapat membunuh mereka dengan mudahnya. Sementara Abraham dan Fate yang telah mengetahui bahwa hilangnya buku The Lumen adalah ulah dari Ephraim membuatnya begitu kesal dan tak percaya. Ephraim berusaha menjelaskan bahwa ia melakukan itu karena tak ada pilihan lain untuk bisa mendapatkan anaknya kembali. Mendengar hal tersebut tanpa terduga, tiba-tiba saja Fate melayangkan pukulan tepat ke wajahnya di saat itu juga. Abraham mengatakan bahwa ia sangat menyesal apa yang telah menimpa Jack. Namun Ephraim tidak memiliki hak untuk mengambil buku tersebut sesuka hatinya, sehingga membuat Abraham mengusirnya keluar dari tempat itu. May I use your book? You don't well through.
Ephraim ternyata harus tinggal kembali di rumah Fat bersama dengan Miranda di dalamnya, mengingat mereka sudah tak mempunyai tempat yang lain untuk berlindung satu sama lainnya. Dari pertemuan itu Ephraim mengatakan bahwa ia sudah kehilangan Nora dan juga anaknya, dan saat ini dirinya tak mengetahui apakah Jack masih dalam wujud manusia atau tidak. Mendengar hal itu membuat Miranda cukup prihatin, dan sampai sekarang Ephraim tidak mempunyai rencana apa-apa selain daripada mabuk-mabukan. Di suatu tempat diperlihatkan Gus dan Silver yang sebelumnya telah berhasil ditangkap oleh pihak keamanan. Ternyata mereka akan dipaksa melakukan pekerjaan untuk memburu Strigoi, mengingat pihak keamanan sudah kehilangan cukup banyak orang untuk menangani masalah wabah virus yang tiap harinya terus bertambah banyak. Dan semua rencana itu berdasarkan keputusan dari Frank. Frank melakukan semuanya semata-mata karena ia sudah tak mempunyai jalan lain untuk menyelamatkan kota dari kehancuran. Ditambah lagi pihak keamanan yang tiap harinya harus menjadi korban dari Strigoi, memaksanya mempekerjakan seluruh napi dalam mengambil tindakan tersebut. You made it back? Talk to one of the prisoners. Sementara Thomas yang telah mengetahui bahwa sang master saat ini telah mengalami kritis berniat untuk melakukan pembalasan dendam, serta memerintahkan sebagian Strigoinya untuk menjalankan suatu rencana. Ternyata Thomas berniat meledakkan markas Justin Feraldo dan menginfeksi seluruh orang-orang yang berada di sana. Begitupun dengan Queen mengabarkan ke makhluk kuno tersebut bahwa dirinya setelah melakukan perburuan selama berabad-abad lamanya hingga pada akhirnya ia berhasil membunuh sang master dengan pedangnya sendiri. Namun semua itu tak cukup, di mana kematian sang master saat ini hanya akan melemahkannya dan menurunkan kewaspadaannya untuk sementara waktu. Mendengar semua itu membuat Abraham membenarkan hal itu, di mana ia melihat cacing merah tua yang merupakan esensi jati diri dari sang master. Selama cacing tersebut tidak dimusnahkan, berarti sang master masih hidup dan akan terus mencari tubuh induk yang baru agar tetap bertahan. Kini tibalah rencana Thomas untuk meledakkan markas Justin Feraldo di Maam itu juga, di mana tempat tersebut dipenuhi orang-orang yang sedang bekerja, hingga membuat kekacauan tak dapat terhindarkan. Well, you know. You failed. Where is he? Is he turned? Season 3 episode 5. Exhausted its resources trying to contain but it spread to 20 more cities. 50. There was nowhere to run. Outbreaks. Defeat. Enemies have continued to evolve. Ephraim dan Miranda mengumpulkan beberapa Strigoi di kediaman rumahnya dengan tujuan melakukan penelitian. Mereka melakukan pembedahan serta mempelajari bagaimana cara Strigoi bisa saling bekerja sama dan terhubung satu sama lainnya. Dan dari hasil itu Ephraim mendapatkan hal yang begitu mengejutkan, di mana cacing yang terdapat pada otak manusia bisa saling berkomunikasi hanya dengan melalui gelombang suara saja. Dan bahkan jika salah satu Strigoi disakiti, maka Strigoi lainnya akan mendapatkan respon. Tak hanya itu, semua penelitian Ephraim tersebut didukung sepenuhnya oleh Justin Feraldo. Dengan panjang lebar Ephraim menjelaskan bahwa dirinya pasti bisa memecahkan permasalahan yang ada. Mendengar hal tersebut, Feraldo menegaskan bahwa Ephraim harus bertindak secepat mungkin, mengingat mereka saat ini sudah kehabisan cukup banyak waktu. Hari demi hari Ephraim mencoba memecahkan permasalahan yang ada.
Strigoi dapat terhubung satu sama lainnya karena adanya gelombang suara yang menghasilkan sinyal. Dengan hal itu mereka akan mencoba menghambat sinyal tersebut agar tidak sampai ke pihak Strigoi lainnya. Dan untuk melakukan itu mereka menggunakan metode gelombang microwave yang dipancarkan langsung ke tubuh Strigoi. Dan dari hasil itu hingga pada akhirnya Ephraim dan Miranda berhasil melakukannya. Namun untuk mengetes apakah penelitian tersebut dapat berjalan lancar atau tidak, mereka akan mengetesnya langsung kepada Strigoi yang lebih utuh. Kini tibalah waktu yang dinanti-nantikan. Ephraim dan Miranda akan melakukan pengujian langsung ke Strigoi yang ada di sana dan mendapati hasil di luar dari dugaan mereka, di mana Strigoi yang mereka kenal selama ini terlihat bodoh nampaknya sudah terlihat cukup pintar. Ditandai ketika makhluk tersebut mencoba membuka gembok agar bisa mendapatkan darah yang berada tepat di depan matanya. Tak hanya itu, gelombang microwave yang sebelumnya telah dilakukan pengujian nampaknya tak berhasil sama sekali. You're still shooting it, right? Yeah, Do it fast. I'm trying. It's more complex than we thought. Sementara Fate yang merupakan pemburu Strigoi sejati selalu saja melakukan sesuatu yang berbeda, di mana kali ini ia menancapkan chip ke beberapa Strigoi dengan tujuan menemukan sarang mereka. Dan tepat di hari itu juga dengan seorang diri ia berhasil menemukan sebuah jalan tersembunyi yang begitu mengejutkan. Fate tanpa sengaja menemukan Strigoi sedang bekerja layaknya manusia-manusia pada umumnya. Tak hanya itu, setelah memasuki lebih dalam ruangan tersebut, kali ini ia menemukan sesuatu yang membuatnya begitu tak dapat berkata-kata lagi. Di tempat lain diperlihatkan Abraham dan Queen terus saja mencari apa dan bagaimana untuk bisa mengalahkan sang master. Dan dari semua itu Abraham mulai mendapatkan titik terang apa yang sebenarnya tersembunyi dari buku The Lumen. Ternyata satu-satunya cara untuk bisa mengalahkan sang master adalah mengembalikannya ke dalam peti mati setelah sang master mendapatkan induk tubuh barunya. Namun yang jadi permasalahan bahwa Queen sama sekali tak mengetahui di mana kini sang master berada. Dengan hal itu Abraham kembali mendatangi Mr. Palmer dengan tujuan melakukan kesepakatan di antara mereka sebelumnya. Abraham bersedia memberikan cairan putih kepada Palmer, namun dengan catatan bahwa ia harus mencari di mana sang master kini berada. Tak hanya itu, Abraham juga meminta Palmer mencari tahu tubuh siapa yang akan diambil sang master selanjutnya untuk ditempati. No alliance